Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Semua kali ini kisah rakyat akan menceritakan kisah mistis horor saat pendakian. Jangan nonton sendirian sobat, temani malammu dengan keberanian, ikuti kata hatimu untuk ketenangan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jika mau request cerita, tulis di kolom komentar. Selamat menikmati kisahnya. Malam itu, hujan rintik turun, membasahi jalur pendakian di salah satu gunung terkenal di Indonesia. 4 sahabat, Aris, Arpi, Chandra, dan Satria, memutuskan untuk mendaki gunung tersebut demi menikmati keindahan puncaknya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Saat memasuki hutan di jalur pendakian, suasana terasa semakin sunyi. Angin berhembus lembut, namun terdengar seperti bisikan samar. "Bro, kok gua ngerasa kayak ada yang ngikutin ya?" bisik Chandra, matanya gelisah menatap pepohonan. Arpi menepuk pundaknya. "Udahlah, jangan parno, ayo lanjut." Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah area datar yang dikenal sebagai tempat peristirahatan sementara. Saat memasang tenda, Aris mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka. Namun, saat ia menyorotkan senter, tidak ada siapapun di sana, hanya kabut tebal yang semakin turun menyelimuti area tersebut. Ketika malam semakin larut, Satria yang sedang berjaga tiba-tiba melihat bayangan putih melayang di antara pepohonan. Ia membeku, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Bayangan itu perlahan mendekat, memperlihatkan sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata hitam kosong. Satria berusaha membangunkan teman-temannya, namun saat ia menoleh kembali, sosok itu sudah berada di depan mereka. "Kalian pergi?" Suara lirih itu bergema di telinga mereka. Tanpa pikir panjang, mereka segera merapikan barang-barang dan bersiap untuk turun. Namun, perjalanan turun tidak semudah yang mereka kira. Setiap jalur yang mereka lalui terasa berbeda, seakan-akan mereka berjalan dalam lingkaran yang sama. "Ini jalur yang tadi kan? Kok kita balik ke sini lagi?" teriak Aris panik. Saat itulah terdengar suara tawa pelan dari balik pepohonan. Suara yang semakin lama semakin dekat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan keberanian terakhir, mereka menutup mata dan membaca doa dalam hati, berharap dapat keluar dari jeratan makhluk tak kasat mata itu. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, mereka mulai kehilangan harapan. Hujan semakin deras dan kabut tebal menghalangi pandangan mereka. Tiba-tiba, di kejauhan mereka melihat sebuah gubuk tua. Dengan tubuh menggigil, mereka segera masuk dan berteduh. Di dalam gubuk yang sempit dan gelap itu, suasana semakin mencekam. Arpi mulai menangis histeris, merasa putus asa karena mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari hutan tersebut. Chandra mencoba menenangkannya, tetapi ketakutan menyelimuti mereka semua. Saat mereka hampir menyerah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang kakek tua dengan tongkat kayu muncul di ambang pintu. Wajahnya keriput,
namun sorot matanya menenangkan. Kalian tersesat ya? Tanyanya dengan suara berat. Tanpa berpikir panjang, mereka mengangguk. Kakek itu tersenyum samar dan berkata, Ikuti saya akan membawa kalian keluar. Tapi jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Dengan perasaan bercampur aduk, mereka mengikuti kakek tua itu menembus kabut tebal. Selama perjalanan, terdengar suara-suara aneh dari belakang mereka. Bisikan, tawa menyeramkan, dan langkah kaki yang terdengar makin dekat. Namun, mereka tetap berjalan tanpa berani menoleh. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya mereka melihat cahaya dari pos pendakian. Begitu mereka keluar dari hutan, kakek tua itu berhenti. Kalian selamat. Ingatlah, gunung ini bukan hanya milik manusia. Hormatilah setiap tempat yang kalian datangi. Begitu mereka menoleh untuk mengucapkan terima kasih, kakek itu sudah menghilang tanpa jejak. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Sejak kejadian itu, mereka bersumpah tidak akan mendaki tanpa persiapan dan izin dari penduduk setempat. Gunung bukan hanya sekadar tempat pendakian, tapi juga rumah bagi makhluk-makhluk yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton. Semoga sobat sekalian sehat dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.